Lu. Dalam video itu Ismail Bolong mengaku memberikan uang total 6 miliar kepada Kabareskrim. Uang itu kata Ismail Bolong dalam video diberikan langsung kepada Kabareskrim di ruang kerjanya sebanyak 3 kali, yakni September 2021, Oktober 2021, dan bulan November 2021. Jelas dia bilang di video itu. Kabareskrim itu nerima masing-masing sebesar 2 miliar. Namun berbanding terbalik dengan video sebelumnya, Ismail Bolong membuat video klarifikasi. Kepala Biro Paminal Brigjen Hendra Kurniawan merintahkan dirinya agar membuat testimoni yang ditujukan kepada Kabareskrim Komjen Agus Adrianto. Nah, ayo yang benar mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh. Tetap santai, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang Pak Ismail Bolong yang mantan polisi sekarang ya. Ya, kemarin ada video pengakuannya, sekarang ada video sanggaannya. Ini makin memberi kesan dugaan kuat tentang adanya perang bintang di tubuh Polri. Ini kalau pimpinannya nggak bisa ngambil keputusan tegas ya begini. Saling serang ini, dua kubu kayaknya nih ya diduga kuat. Kubu Sambo sama kubu Kabareskrim nih. Ya, nggak tahu yang benar yang mana ini. Soalnya ada berita begini guys. Minta maaf kepada Kabareskrim, Ismail Bolong mengaku diancam Brigjen Hendra. Kita tahu kan Hendra Kurniawan ini kan tim. Kalau ini Hendra yang dimaksud Hendra Kurniawan ya berarti kan timnya Sambo ya. Ya dong. Nah ini nih kita lihat dulu deh. Video pertama yang waktu pernah gua angkat kan ya berapa hari yang lalu. Tentang si Pak siapa ini namanya Ismail Bolong nih. Ini video pertamanya nih guys. Dia ngomong tentang setoran ke Kabareskrim nih. Kita lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Jenderal. Mohon izin, nama saya Ismail Bolong, pangkat Aibtu NRP 76040298. Saat ini saya berdinas di Satinggakam Polresta Samarinda. Izin menyampaikan terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santanuru, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim
yaitu ke Bapak Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Tuh ya, itu video cuplikan video pertama. Setelah video ini viral ya, itu tiba-tiba ya ada video lagi nih, guys. Nih. Nama saya Ismail Bolong. Saya saat ini sudah pensiun diri dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022. Perkenankan saya mohon maaf kepada Kabar Eskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Berita itu tidak benar. Di awal benar, di awal itu rapi dia, enak ngomongnya, ya. Ini tidak benar, tapi posisi apa itu ya? Bahasa tubuhnya itu beda, guys. Dan saya pastikan berita itu dan tidak kita Oh, ada suara orang lain ya? tidak benar apa memberi uang. Tidak benar apa memberi uang. Berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Ya, kita kenal. Dan saya tidak kenal. Kenapa baru viral sekarang? Iya, Ya, ya, saya- Pak Ismail. Ya, terima kasih sanggahannya dan terima kasih juga gugupnya. Dan ini menjadi dugaan kuat gitu buat kami ya, rakyat Indonesia. Ya, susah ya kalau ya perang bintang ini, guys. Ini yang bisa menyelesaikan ya yang di atasnya bintang, minimal Kapolri. Kalau berani Kapolrinya. Tapi kita baca dulu nih beritanya dari Tribun nih. Kita baca dulu beritanya ya. Tribun Banyumas. Pengakuan seorang lelaki bernama Ismail Bolong menjadi viral saat dia menyebut Kabar Eskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto diduga menerima uang hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dalam video itu Ismail Bolong mengaku memberikan uang total 6 miliar kepada Kabar Eskrim. Uang itu kata Ismail Bolong dalam video diberikan langsung kepada Kabar Eskrim di ruang kerjanya sebanyak 3 kali, yakni September 2021, Oktober 2021, dan bulan November 2021. Jelas dia bilang di video itu. Kabar Eskrim itu nerima masing-masing sebesar 2 miliar. Namun berbanding terbalik dengan video sebelumnya, Ismail Bolong membuat video klarifikasi. Atas beredarnya video itu, Ismail Bolong mengklarifikasi bahwa penyerahan uang kepada Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto tidaklah benar. Ismail mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Kabar Eskrim, apalagi sampai menyerahkan uang. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar dan saya pastikan saya tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Dan saya tidak kenal dengan Kabar Eskrim, kata Ismail Bolong yang disampaikan secara eksklusif kepada Tribun Network Sabtu 5 November 2022. Nggak kenal, tapi di awal video lancar. Aduh, ini apa yang terjadi di tubuh Polri nih? Diterangkan Ismail Bolong, pembuatan video testimoni yang saat ini viral itu terjadi pada bulan Februari 2022. Saat itu terang Ismail Bolong, dirinya diperiksa oleh anggota Paminal di Propam Polri di Polda Kaltim. Dalam pemeriksaan itu, ungkap Ismail Bolong melalui telepon salah satu anggota Paminal. Kepala Biro Paminal Brigjen Hendra Kurniawan merintahkan dirinya agar membuat testimoni yang ditujukan kepada Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto. Nah, ayo yang benar mana nih? Iya, ini bawa-bawa Hendra Kurniawan nih. Tim setting-setting, ya kan? Hendra Kurniawan ini jago setting-setting. Sekarang udah nggak jenderal lagi dia kan ya? Ya. Saya komunikasi melalui HP anggota Paminal, diancam akan dibawa ke Jakarta kalau tidak melakukan testimoni. Saat itu di Polda Kaltim, mulai 22.00 sampai 2 pagi. Terangnya. Wow. Brigjen Hendra Kurniawan merupakan mantan anak buah Verdi Sambo semasa di Propam Polri.
Kini Hendra Kurniawan tengah menjadi terdakwa kasus perintangan penyelidikan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Nah, Ismail Bolong mengatakan saat diperiksa di Polda Kaltim itu dirinya tidak mau membuat testimoni. Anggota Paminal itu kemudian membawa Ismail Bolong ke sebuah hotel di Balikpapan. Saat tiba di hotel, Ismail Bolong mengaku sudah disiapkan kertas berisi testimoni yang harus ia baca. Sampai di hotel sudah disodorkan untuk baca testimoni itu. Ada kertas sudah ditulis tangan oleh Paminal Mabes dan direkam melalui HP anggota Mabes Polri, ujarnya. Ismail Bolong kembali menegaskan terkait beredarnya video testimoni saat itu, dirinya menyampaikan permintaan maaf kepada Kabar Eskrim. Saya mohon maaf kepada Kabar Eskrim atas kejadian berita viral yang ada sekarang. Katanya usai kejadian itu Ismail Bolong kemudian mengajukan permohonan pensiun dini dari Polri. Pengajuan itu diajukan bulan April 2022. Kemudian proses pensiun dini itu disetujui 1 Juli 2022. Dengan kejadian di bulan Februari itu saya mengajukan pensiun bulan 4 dan disetujui bulan Juli tanggal 1, ujarnya. Nah, jadi ini bisa benar juga karena Hendra Kurniawan memang ketahuan banget setting-setting. KM50 aja belum ketahuan nih. Ada Hendra Kurniawan di situ. Ya kan? Iya, wah, jadi kan kelompoknya Kabar Eskrim sekarang sama kelompoknya Sambo ini memang kayaknya lagi perang bintang di atas ya. Sampai begitu. Lu lihat ya, berarti Hendra Kurniawan ini yang difitnah sampai jenderal sendiri ya. Wow, atasannya loh. Atas perintah siapa? Ada apa di tubuh Polri? Mau dikuasai satu tim? Waduh. Untung udah jadi tersangka nih Hendra Kurniawan nih. Untung udah dipecat. Kalau enggak, waduh bisa bahaya ya. Tapi ini patut dipertanyakan juga. Apa isi testimoni Ismail Bolong dalam video yang viral saat ini? Berikut pernyataan lengkapnya. Ini transkripnya guys. Terkait adanya penambangan batubara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batubara dari konsesi tanpa izin. Dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin di daerah Selatan Hulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengepulan batubara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengepulan dan penjualan batubara berkisar sekitar 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Eskrim, yaitu ke Bapak Komjen Pol Agus Andrianto, dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar rupiah, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruang kerja beliau setiap bulannya, sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus, yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021. Saya serahkan langsung ke Kasat Reskrim Bontang AKP Asriyadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampoli yang pernah menjual batubara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudara Tampolin sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih Jenderal. Itu pernyataannya yang katanya dalam tekanannya si Hendra Kurniawan. Itu Februari. Iya, Hendra masih aktif ya. Hendra masih aktif. Menurut kalian guys, yang benar yang mana nih? Yang nyetor atau dua-duanya dalam tekanan sih ya? Dua-duanya dalam tekanan ini. Jadi ya inilah yang terjadi di institusi Polri. Pak Kapolri gimana nih Pak, anak buahnya Pak? Pak Presiden gimana nih kepolisiannya Pak? Tapi mau ngomong sama Presiden kan urusannya banyak ya, dipikirin nggak? Tapi ya ini paling tidak menjadi gambaran kita, ternyata di dalam tubuh Polri sendiri ada yang seperti ini. Dah ya guys, itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa begitu ya? Yang mana guys menurut lu yang ada tekanan? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut.
secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.